pra-kemerdekaan. Sejarah Pancasila pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Menurut Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. Pergerakan nasional sebagai titik tolak kebangkitan nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Alasan Budi Utomo dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional adalah Budi Utomo dianggap sebagai organisasi modern pertama yang telah membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan sebagai bangsa Indonesia guna berjuang bersama membangkitkan kesadaran rakyat mengenai semangat nasionalisme, rasa kesatuan dan persatuan sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Pancasila di era kemerdekaan. Yang pertama, terbentuknya BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedodiningrat. Tujuan terbentuknya adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidik bentuk dasar negara yang cocok untuk Indonesia pasca kemerdekaan. Yang kedua, Panitia 9. Panitia 9 merumuskan naskah perancangan pembukaan undang-undang yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta yaitu: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sidang PPKI. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadi perubahan pada sila yang pertama, yang semulanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Era Orde Lama yang berlangsung antara tahun 1945 sampai 1966. Orde Lama yang berlangsung dari tahun tersebut yang dipimpin oleh Presiden Soekarno itu dikenal dengan demokrasi terpimpin. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin dari era demokrasi liberal melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu pada Soekarno selaku presiden. Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Dan dalam penerapannya, ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis dan merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Tragedi ini menjadi awal sekaligus akhir rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno yang kemudian digantikan oleh era Orde Baru sejak tahun 1966. Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kepemimpinan era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, orde ini bertujuan mengoreksi penyimpangan masa Orde Lama dan menata kembali kehidupan rakyat. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi fokus pemerintah Orde Baru. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip pertama dalam demokrasi Pancasila. Penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemakaian Pancasila sebagai alat untuk meleburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. 2. Penggunaan Pancasila sebagai lambang kekuasaan. 3.
Indoktrinasi Pancasila yang menjadi kritik terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama. 4. Pembentukan Departemen Penerangan yang bertujuan melemahkan ospek demokrasi. Dan selanjutnya yaitu era Orde Reformasi sampai dengan sekarang. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat pada era ini. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang tetap. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, keanekaragaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat.